Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTP. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik sekalian. Selamat bertemu kembali di channel Belajar Kak Rudi Nofriansah. Jadi, di pertemuan kali ini, kita akan membahas lanjutan materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTP. Adik-adik sudah mengenal apa itu sistem persamaan linear 3 variabel karena di minggu kemarin kakak sudah membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel dan sudah memasuki bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Adik-adik sekalian, bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel di minggu kemarin sudah kakak jelaskan, ada 4 metode yang dapat kita lakukan. Di minggu kemarin kakak sudah menjelaskan menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode yang bagian B, yaitu metode substitusi. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu metode substitusi. Adik-adik sekalian, bahwa metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menyubstitusikan atau menggantikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Agar lebih jelas, berikut kakak berikan 2 contoh soal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, di mana soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Soal yang bagian A, 2x plus 2y plus 3z sama dengan 22 sebagai persamaan 1, 3x min y plus 4z sama dengan 19 sebagai persamaan 2, dan 5x plus y plus 2z sama dengan 21 sebagai persamaan 3. Soal yang bagian B, soal bagian B, 2x min y plus z sama dengan 6 sebagai persamaan 1, x min 3y plus z sama dengan min 2 sebagai persamaan 2, dan x plus 2y min z sama dengan 3 sebagai persamaan 3. Kita akan membahas menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Soal yang bagian A. Berikut soal yang bagian A. Di langkah pertama ini, kita akan mencari persamaan 4 yang akan kita ambil boleh dari persamaan 1, 2, ataupun 3. Namun kali ini kakak akan mengambil dari persamaan 3, kita menjadikan satu variabel. Terus kita masukkan persamaan 3-nya, 5x plus y plus 2z sama dengan 21. Kita mengubah menjadi satu variabel. Variabel yang akan kita cari boleh variabel x, y, ataupun z. Namun di persamaan 4 kali ini kakak akan mencari variabel y, sehingga 5x dan plus 2z kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga menjadi y sama dengan min 5x dikurang 2z ditambah 21 sebagai persamaan 4. Terus kita masuk langkah kedua. Di langkah kedua ini, kita akan mensubstitusikan atau kita akan menggantikan persamaan 4, di mana persamaan 4 diketahui variabel y-nya. Artinya kita masukkan atau kita gantikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan bahas mensubstitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1 terlebih dahulu. Kita masukkan persamaan 1-nya,
2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 22 sebagai persamaan 1. Kita substitusikan. Substitusi artinya menggantikan persamaan 4. Persamaan 4 yang diketahui yaitu variabel Y. Artinya kita gantikan variabel Y yang ada di persamaan 1 menjadi min 5X min 2Z plus 21. Sehingga ini menjadi 2X ditambah 2 dikali atau dalam kurung min 5X min 2Z plus 21 tutup kurung plus 3Z. Kita turunkan plus 3Z nya sama dengan 22. Terus 2X 2 kita kalikan satu persatu, kita keluarkan dalam kurungnya sehingga menjadi 2X min 10X 2 dikali min 2Z min 4Z 2 dikali plus 21 plus 42 turunkan plus 3Z sama dengan 22. Kita operasikan yang bisa dioperasikan yaitu 2X dikurang 10X itu dapat kita operasikan, dan min 4Z ditambah 3Z itu juga dapat kita operasikan. Sehingga ini menjadi min 8X dikurang Z. 42 nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga menjadi 22 dikurang 42. Positif, jika pindah ruas maka menjadi negatif. Kita operasikan 22 dikurang 42 sehingga didapat min 8X min Z sama dengan min 20 sebagai persamaan 5. Terus kita akan mencari, kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2 untuk mencari persamaan 6. Kita masukkan persamaan 2-nya 3X min Y plus 4Z sama dengan 19 sebagai persamaan 2. Kita gantikan variabel Y yang ada di persamaan 2 menjadi 3X dikurang dalam kurung min 5X min 2Z plus 21 tutup kurung turunkan plus 4Z sama dengan 19. Kita keluarkan dalam kurungnya negatif dikali min 5X negatif dikali min 2Z negatif dikali plus 21 sehingga menjadi 3X plus 5X plus 2Z dikurang 21 plus 4Z sama dengan 19. Operasikan yang dapat kita operasikan variabel X, variabel X, variabel Z, variabel Z. Sedangkan konstanta negatif 21 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga ini akan menjadi 8X plus 6Z sama dengan 19 ditambah 21. Kita operasikan 19 tambah 21 sehingga menjadi 8X plus 6Z sama dengan 40. Kita akan mencari persamaan 6 menjadi satu variabel. Boleh ambil variabel X, boleh ambil variabel Z. Nah, di sini kakak ambil variabel X sehingga positif 6Z kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga menjadi 8X sama dengan 40 dikurang 6Z. Positif pindah ruas menjadi negatif. Terus, agar dapat variabel X di persamaan 6, maka koefisien 8 kita pindah ruaskan sehingga menjadi X sama dengan 40 dikurang 6Z per 8. Kita sederhanakan sehingga menjadi X sama dengan 5 dikurang 3 per 4Z sebagai persamaan 6. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini keterangannya mensubstitusikan persamaan 6 ke dalam persamaan 5. Kita masukkan terlebih dahulu persamaan 5-nya min 8X min Z sama dengan min 20 sebagai persamaan 5. Terus kita gantikan variabel X di persamaan 5 menjadi min 8 dalam kurung 5 dikurang 3 per 4 Z tutup kurung dikurang Z sama dengan min 20. Kita keluarkan dalam kurungnya, kita kalikan satu persatu min 8 dikali 5 yaitu min 40
min 8 dikali min 3/4 Z itu sama dengan 6Z. Turunkan min Z sama dengan negatif 20. Terus kita operasikan. Yang dapat kita operasikan yaitu 6Z dikurang Z, sedangkan nilai konstanta di ruas kiri min 40 kita pindah ruaskan ke ruas kanan, sehingga menjadi 5Z sama dengan min 20 ditambah 40. 5Z sama dengan 20, maka Z sama dengan 20/5 didapat. Nilai Z yaitu sama dengan 4. Kita lanjut ke langkah keempat sekarang. Di langkah keempat ini kita akan substitusikan nilai variabel Z sama dengan 4 ke dalam persamaan 6. Kita masukkan persamaan 6-nya, X sama dengan 5 dikurang 3/4 Z sebagai persamaan 6. Kita gantikan variabel Z-nya menjadi 4 sehingga menjadi X sama dengan 5 dikurang 3/4 dikali 4. Sehingga dapat X sama dengan 5 dikurang 3. Sehingga didapat X-nya sama dengan 2. Sekarang kita lanjut ke langkah terakhir, langkah kelima, mencari nilai variabel Y. Untuk mencari nilai variabel Y ini adik-adik, caranya kita substitusikan nilai variabel yang sudah kita dapatkan, X sama dengan 2 dan Z sama dengan 4 ke dalam persamaan. Boleh kita ambil persamaan 1, 2, 3 ataupun boleh persamaan 4. Dalam video kali ini kakak mengambil persamaan 4. Sekarang kita turunkan atau kita masukkan persamaan 4-nya. Persamaan 4-nya Y sama dengan min 5X min 2Z plus 21. Kita gantikan nilai variabel X dan Z-nya menjadi 2 dan 4. Sehingga ini akan menjadi Y sama dengan negatif 5 dikali 2 dikurang 2 dalam kurung 4 plus 21. Kita keluarkan dalam kurungnya negatif 5 kali 2, negatif 2 dikali 4, sehingga menjadi Y sama dengan min 10 dikurang 8 plus 21. Kita operasikan sehingga nilai variabel Y didapat yaitu Y sama dengan 3. Sehingga didapat himpunan penyelesaian soal yang bagian A, X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya sama dengan 4. Untuk soal yang bagian B, silakan adik-adik coba kerjakan sendiri. Jika ada bagian yang bingung atau kurang paham atau ragu, silakan tanyakan, tuliskan di kolom komentar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat belajar.